Susah fokus, gampang ke distract. Apa itu kamu? Kamu datang ke video yang tepat. Kan biasa intronya kayak gitu ya. Jijik banget sih, najis. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku, Lisa Medea. Gimana tadi intro yang barusan agak-agak annoying ya, kayak ngapain lo gitu. Rasanya ngapain? Pukul ya. Udah, gue juga jijik kenapa gue bikin intronya begitu kayak. Oke, langsung aja. Kamu itu susah fokus karena aku juga begitu kadang. Di video kali ini aku mau memberikan mungkin tips-tips gitu, tips-tips kecil yang mungkin aja bisa membantu kalian untuk lebih bisa fokus. Ini yang udah pernah aku terapin ke diri aku sendiri dan siapa tahu bisa membantu kalian juga gitu. So, udah berkelamaan, ini deh videonya. Kalian tuh ngerasa gak sih di zaman sekarang nih banyak banget yang bisa bikin kita jadi gak bisa fokus gitu. Gampang ke distract, juga gampang terhanyut, terus juga gampang salah fokus, gagal fokus, ibaratnya kan. Kayak banyak banget gitu. Coba aku buka mata kalian, aku juga buka mata aku, kita buka mata bersama. Jadi hal apa aja sih yang bisa mengganggu fokus kita selama ini? Banyak sebenarnya, cuman sini aku lebih menggarisbesarkannya aja ya, atau enggak lebih apa ya, lebih ke benda mati gitu yang bisa mengganggu kita. Karena yang bisa mengganggu pikiran kita bikin jadi nggak fokus, jadi gagal fokus, terbawa suasana atau apapun itu kadang bisa juga dari pikiran kita atau kita lagi ngerasa apa yang kita nggak bisa kontrol kadang sebenarnya. Jadi di sini aku lebih menekankan kayak yang masih bisa kita handle gitu. Itu entah benda mati sekitaran kita misalnya gitu. Oke, yang pertama, kalian bisa mengganggu fokus kita itu satu, social media, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest, TikTok, segala macem. Udah banyak banget kan sekarang social media. Yang mungkin ada yang belum kusebutin juga di luar sana yang masih banyak lagi. Udah pasti ya, distract kita kalau kita nggak handle dengan baik gitu. Yang kedua, game. Ini udah pasti sih, cuman aku pun juga gitu kok dulu waktu maksudnya kalau lagi edik sama game tuh kadang bisa jadi kayak aduh aku belum sampai level ini atau apa gitu-gitu semua, cuma maksudnya game termasuk. Terus yang ketiga, televisi maybe. Keempat, itu adalah makanan. Ini jangan komentar dulu, dengerin dulu kenapa gue bisa sebut makanan, oke? Dan mungkin kelima, keenam, ketujuh ada lagi hal-hal yang bisa mengganggu kefokusan kita gitu ya, bisa nge-distract kita, tapi aku jabarin satu-satu dulu. Oke, yang pertama itu gue mau ngebahas tentang social media. Ini sebenarnya udah gak asing sih, pasti kalian kayak tahu. Yaelah, pasti mau ngomong jangan kebanyakan main sosmed karena itu bisa merusak mata, lihat layar mulu segala macam atau enggak menguras waktu segala macam. Iya benar, itu benar. Cuman maksudnya di sini gue mau ngasih garis besarnya, yaitu gue pun juga kadang jadi teguran buat gue juga. Maksudnya gini, sosmed itu entah itu TikTok, Twitter, Instagram, apapun itu pokoknya segala macam yang namanya social media. Itu tuh kadang kalian ngerasa gak sih kita tuh tanpa sadar manusia tuh udah di zaman sekarang tuh udah jadi kayak budak sosmed gitu. Ibaratnya tuh kayak setiap hari, setiap kita mau mulai hari, kadang percaya nggak kalian tuh bisa aja buka HP langsung bukanya sosmed. Iya nggak sih? Kadang gue juga kayak gitu. Kadang ada masa-masa kayak kita lupa, kita nggak bisa ngontrol diri kita. Makanya gue bilang itu budak sosmed. Jadi ibarat si sosmed ini, ibaratnya tuh lebih kayak lo buka gue, nggak lo buka gue jautan. Iya, ntar lu ketinggalan ya, lu nggak bakal tau kabar terbaru, nggak tau apa-apa lo. Kesannya kayak gitu. Jadi kita ke-trigger kayak yaudah gue buka. Ya nggak sih? Dan kadang kita suka lupa. 2 jam, 3 jam berakhir dan akhirnya kita cuma kayak gue belum mengerjakan apa-apa. Terus yang kedua, gue mau ngebahas tentang yang si game. Bukan si game, maksudnya game, permainan ya. Ini sebenarnya udah basic sih. Untuk anak-anak kecil juga kan kadang suka edik ya. Bikin anak kecil tuh jadi susah fokus, maksudnya jadi maunya main game terus, segala macam. Nah, tapi nih untuk kalangan kita orang-orang dewasa gitu ya, kadang juga masih jangan lupa, jangan terkecoh. Kita pun juga suka, kita jadi lupa sama waktu, lihat layar game terus, maksudnya layar itu yang bikin kita jadi kayak susah fokus. Maksudnya kita tadi mau ngerjain ini, tiba-tiba otak itu kepikiran kayak anjir tadi gue dikit lagi udah di level 50 nih. Atau gak usah ribet-ribet ya, gak usah game yang booming atau yang lagi nge-in banget gitu sekarang. Cukup dengan game Candy Crush aja. Lu juga dulu kan sangat addict banget ya rasanya main itu. Untuk gue juga dulu tuh gue bisa kayak yaudah next level sampai akhirnya gue lupa. Kayak udah 3 jam berturut-turut gitu. Yang gue mau fokus mengerjakan yang gue harus kerjakan semestinya kepikiran lagi, jadi kayak gue main 5 menit lagi kali ya, atau nggak 1 jam lagi kali ya biar bisa gue naik level. Ya nggak sih? Addicted gitu. Jadi kayak addicted. Terus yang ketiga, televisi nih. Walaupun gue juga nggak tahu ya kalau di zaman sekarang tuh orang masih sering nonton TV nggak sih? Entah orang tua doang kah atau walaupun gue juga masih kadang nonton TV. Nggak bisa dipungkiri gue masih nonton TV maksudnya ya. Di sini itu sesering itu kah gue nonton TV? Jawabannya enggak. Kadang kalau mau nonton ya gue masih bisa laptop gitu kan, di HP juga bisa gitu. Itu pun juga kadang kalau misalnya nyokap bokap gue lagi nonton, ya udah gue cuma nimbrung aja, lagi nonton berita gitu atau apa gitu kan. Cuman kadang televisi itu kadang bisa juga bukan mengganggu, mendistract juga, salah satu yang bisa menjadi bikin kita jadi salah fokus, gagal fokus, atau enggak yang tadi lagi baca semacam lihat televisi tuh kayak siapa nih, ada gosip apa nih dia semuanya.
kok gosip gitu, infotainment atau apa kan bisa gagal fokus juga gitu, jadi matanya ke televisi. Yang keempat ini makanan. Ini yang termasuk membuat gue masih belajar sampai detik ini gitu ya. Makanan di sini tuh mungkin definisinya lebih ke cemil sih, atau enggak makanan ya, itu gue terserah deh pokoknya makanan. Kadang tuh gimana, gue lagi mengerjakan misalnya di laptop atau gue lagi nulis atau apa, kayak udah fokus nih, gue udah mulai fokus, tiba-tiba kayak keripik, kayak muncul aja gitu, entah dari mana suaranya kayak keripik, kayak nggak fokus, jadi nggak fokus lagi gitu kan. Tapi gue lagi ngapain, lagi liat apa semacam atau ngelap tuh, tiba-tiba yang kayak somai, kayak ada yang ngomong somai. Ini kayak gue doang sih, intinya tuh kadang tuh ya gue masih susah mengontrol kadang ya. Ini gue juga masih belajar maksudnya, learn by doing. Enggak dong, maksudnya ini proses aja. Gue gak doing soalnya. Ya pokoknya kadang tuh makanan mungkin aja ada yang seperti gue gitu, bisa mendistract gue dari fokus sama satu hal gitu, yang bisa mengganggu fokusnya gue lah gitu. Nah dari semua yang aku jabarin tadi itu, entah itu sosmed, game, televisi, makanan, sebenarnya tuh udah mulai kelihatan yang paling dominan yang bisa mengganggu fokusan kita tuh apa sih sebenarnya. Aku kasih tahu, ponsel pintar kita, smartphone kita. Why? Karena gini, contohnya sosmed udah pasti ada di HP, walaupun gue tahu ada juga orang yang kalau buka sosmed, ada juga yang di laptop, tapi lebih dominan orang lebih banyak, ya maksudnya nggak usah orang deh, gue pun kalau buka sosmed lebih banyak dari HP gitu, smartphone kita gitu kan. Terus yang kedua, game juga banyak banget yang ada di komputer ya, apalagi kan game-game yang visualnya yang 3D-nya bagus-bagus banget itu juga lebih enak dilihatnya tuh dari komputer gitu kan. Tapi lebih banyak dominan juga orang yang maunya mau langsung main gamenya di HP, apalagi zaman sekarang HP zaman sekarang itu untuk game tuh udah bagus-bagus gitu, layarnya segala macem, tuh spek-speknya tuh udah bagus-bagus ya nggak sih, makin mendukung orang kalau main game dari HP aja udah cukup gitu kan. Yang ketiga, makanan ini zaman sekarang kayak udah nggak ada yang nggak tahu, udah nggak asing lagi gitu ya, jasa order makanan online, pencet pilih pencet order, tunggu datang makan. Ya itu termasuk ada di mana? Si jasa itu ada di mana? Aplikasi itu ada di mana? Ya ada di HP. Intinya semua balik lagi di HP. Tapi tenang aja, I love jasa-jasa tersebut tuh sangat-sangat membantu bagi kalangan seperti saya, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, bapak kantoran, siapapun orang kantoran, sangat-sangat mendukung gitu. Aku cinta banget jasa itu. Sekarang baru masuk nih, akhirnya gimana sih tips-tipsnya biar kita bisa lebih fokus? Menurut aku ya, maksudnya ini tips dari aku, dari seorang sama dia gitu, gimana sih biar kita bisa lebih fokus gitu, mudah-mudahan bisa membantu. Oke, yang pertama itu kalau kalian tuh lagi di suasana yang sumpah semraut, berantakan, ya itulah pokoknya, tips dari aku adalah coba kalian mulai terapin yang namanya clean desk, clean mind. Gue nggak tahu sih ini sebenarnya benar apa enggak ya istilahnya, pokoknya kayak gue pernah baca atau bukan baca, gue pernah lihat di mana gitu ya, entah clear desk, clear mind, pokoknya intinya clean desk, clean mind gitu. Inti dari kata-kata itu tuh intinya meja yang bersih bisa membuat pikiran kita juga lebih bersih gitu maksudnya. Coba lu pikirin, ya sebenarnya nggak langsung jernih juga sih pikiran. Kalau kita mau ke meja kerja kita nih, tapi pas kita udah duduk gitu, kita lihat nih meja kerja kita berantakan banget, tempat kita mestinya kerja, tempat kita mestinya nyari-nyari ide di situ, tempat-tempat kita mestinya ngerjain deadline di situ, tapi pas lihat meja tiba-tiba kayak aduh berantakan, gue harus kayak udah nggak ada space untuk naruh laptop misalnya atau gimana, bikin kita kayak ke-distract gitu. Ya harus ngebersihin dulu lagi, harus dilap-lap dulu lagi, harus diorganize dulu lagi. Jadi usahakan sebenarnya nggak harus kosong mejanya, nggak bakal kosong juga. Yang nggak terlalu perlu lagi, nggak terlalu dipakai nih, disingkirin dulu atau nggak dirapihin ke tempat yang asalnya, bolpen balikin ke tempatnya lagi, buku taruh disusun lagi. Jadi intinya pikiran kita juga jadinya ngeliatnya nggak semrautan, ngefek banget. Jujur aku udah pernah coba terapin ke diri aku juga, dulu tuh gue berantakan juga coy, nggak terlalu suka yang namanya beberes. Waktu zaman SMA tuh gue pemalas, cuman ternyata enak juga loh kalau misalnya punya meja kerja tuh yang nggak selalu bersih banget, at least rapih, walaupun nggak selalu bisa setiap hari langsung bersih ya, cuman usahakan setiap kita sebelum mulai kerja at least dirapi-rapihin aja dulu, karena itu ngefek banget cuy, asli. Jadi bikin kita jadi kayak lebih bisa terpacu untuk produktif. Nggak tahu kenapa, entah secara psikis atau apa, gue nggak ada background psikologi atau gimana ya, cuman mungkin itu ada efeknya kali ya. Pertama itu clean desk, clean mind. Yang kedua adalah ketika terlalu banyak suara, terlalu berisik, kayak banyak gangguan, annoying. Tipsnya dari aku itu adalah kalau misalnya kalian lagi di rumah, ya pokoknya tempat kamu tinggal gitu ya, kamu coba ke tempat atau ke spot yang lebih tenang, nggak banyak suara-suara berisik. Tapi kalau misalnya kondisinya emang kamu cuma punya satu spot aja, entah di kosan atau di mana gitu, coba kamu mulai terapin pasang, kalau kamu punya speaker ya, usahain kamu pasang lagu nih. Nggak tahu nih, aku dulu pernah kayak gini juga, saya nerapin ngefek sih di aku, mudah-mudahan sih ngefek juga di kalian. Pasang lagu di speaker, sengaja di speaker, cuman inget lagunya jangan lagu yang kalian tahu liriknya, instrumental
kok mental. Maksudnya instrumental. Kalau bisa tuh lagu-lagu apa ya, yang bener-bener kalian nggak tahu liriknya deh. Kalau zaman sekarang ada tuh chill hop, lovey beats gitu-gitu, atau enggak. Kalau gue sih lebih suka denger entah instrumental piano atau gitar, atau instrumental Hawaiian gitar gitu kalau nggak salah. Gue suka tuh save playlist kalau emang bener-bener gue lagi butuh fokus banget yang nggak boleh gue sampai ikutan nyanyi gitu ya, itu gue pasti pasang lagu instrumental aja. Karena percaya atau enggak, gak tahu sih kalian mungkin ada juga yang bisa ya. Kalau gue tuh gini loh, tipikalnya kalau gue pasang lagu sambil ngerjain hal yang harus gue fokus banget gitu ya, tapi dengerin lagu yang gue tahu liriknya, dan apalagi kalau lagu-lagu yang lagi booming gitu ya, lagi viral, gue kayak ikut nyanyi gitu. Jadi nggak ngerjain yang tadi gue ngelaptop iya, dia joget juga gitu. Itu sangat-sangat bukan ngedistract lagi, tapi sangat kebawa suasana. Jadi saran aku, kalau emang kalian lagi butuh fokus banget, dengerin lagunya yang tenang, instrumental yang tenang-tenang, dan lebih calming gitu. Yang ketiga, misalnya kalian tuh nggak bisa fokus karena terlalu banyak tes yang harus dikerjain, atau enggak kayak pikirannya tuh jadi penuh. Coba mulai sekarang kalian tulis. Lebih baik itu sebenarnya ditulis. Tulis tuh, kalian jabarin apa yang bikin pikiran kalian tuh penuh. Jabarin satu-satu, to-do list kalian tuh apa aja sih. Dan biasain mulai pakai namanya top 3 priority. Jadi setelah dijabarin, gue ngerjain ini, dan ini, dan itu, dan ana, dan itu, dan ono. pilih gitu, top 3 priority kalian itu apa. Dari si 10 to-do list kalian hari ini, yang paling penting dan urgensinya tuh yang paling penting tuh yang mana? 3 to-do list yang paling penting tuh apa aja? Kalau aku sih biasanya tandain warna merah. Itu artinya udah kayak genting banget, harus ku kerjain saat itu juga, misalnya hari ini juga gitu. Kalau yang agak nggak terlalu, masih bisa lah dibikin yang kedua, ketiga gitu-gitu, aku warnain hijau hijau muda gitu. Ya nggak penting sih warnanya apa, kalian sendiri pilih gitu top 3 priority-nya tuh apa. Jadi kalau udah top 3 priority udah dikerjain, dijamin pikiran kalian lebih enteng, karena mungkin kalian udah tahu to-do list kalian yang selanjutnya itu lebih mudah mungkin, atau lebih bisa dilonggarin mungkin kayak gitu. Keempat, misalkan kalau ini agak nyambung sama yang nomor 3 barusan, pikiran kalian tuh kayak bercabang gitu rasanya, karena to-do list kalian tuh banyak banget hari ini, job desk kalian tuh banyak banget. Jadi kayak rasanya mau ngerjain semua tesnya itu tuh sekaligus gitu, padahal tuh nggak bisa. Mungkin bisa, cuma jadi nggak maksimal sebenarnya. Coba usahain selesain satu tes itu one by one. Jangan tergesa-gesa kayak kerja ini sampai ini, itu sama ini juga. Bisa sih sebenarnya, pasti bisa. Manusia tuh emang keren banget. Cuman maksudnya kapasitasnya kan orang beda-beda. Ya kalau emang bisa ya udah nggak apa-apa, dan itu nggak bikin kalian beban juga nggak apa-apa. Cuma maksud aku diusahakan biar lebih maksimal hasilnya. Coba kerjain, kelarin satu persatu. Yang kayak tadi aku bilang tuh, tulisnya apa aja. Kalau udah selesai, yang pertama dicek, ditandain yang kayak entah mau distabiloin artinya udah selesai, atau enggak dibikin checklist. Itu juga salah satu yang bikin manusia tuh ke-trigger, jadi kayak wah udah kelar satu nih, mau ngelarin satunya lagi, yang kedua, yang ketiga, keempat. Jadi kayak kita tuh terpacu untuk bikin another goals-nya kita tuh tercapai. Next, yang kelima ini yang kalau struggle aku juga mungkin terkadang, itu adalah ketika gimana sih biar tetap masih bisa fokus, perut ngedumel nih. Ini tipsnya dari aku sih, yang mencoba untuk memberikan tips walaupun ini masih struggle-nya aku juga gitu ya. Usahain sebelum kamu mau fokus ke pekerjaan yang harus fokus banget, usahain perut kamu itu udah kenyang definisi ya kenyang gitu, ibaratnya emang udah kenyang, ya nggak terlalu sampai begah banget, at least cukup, dan bikin kamu jadi kayak nggak terlalu mikirin cemilan juga gitu. I hope aku juga bisa. Ini yang terakhir, itu adalah ketika hal ini mengganggu kamu banget, mengganggu kefokusan kamu banget. Apa itu? Ponsel pintarmu, smartphone kamu, HP kita. Gimana caranya? Ini aku coba kasih tips untuk kalian yang mungkin kalau kerja lebih fleksibel ya, yaitu di rumah, atau ya pokoknya intinya fleksibel lah, karena aku pun sendiri juga kerjanya dari rumah. Dan ini hal yang udah aku terapin ke diri aku sendiri juga, dan untungnya di aku ngefek gitu. Jadi kalau misalnya kalian kan ada rasa-rasa kalau lagi mau fokus tiba-tiba lihat HP gitu kan, ada apa gitu kan. Kalau aku biasanya aku airplane mode HP dulu, sinyalnya mati gitu ibaratnya, dan aku taruh nih HP aku, ini meja kerja aku di sini. So aku taruh HP aku sejauh pokoknya nggak ada sama aku tuh sejarak 4 meter lah minimal, atau enggak taruh HP-nya tuh di ruangan lain. Misalnya nih kamu punya ruang kerjanya terpisah sama kamar kamu misalnya, ya kamu taruh HP kamu tuh di kamar kamu, jadi sangat effort untuk menjangkau HP kamu gitu. Alhasil jadi kamu entah ke trigger, diri kamu tuh jadi kayak kedorong atau terpaksa atau dipaksa sama diri kamu sendiri sebenarnya untuk mengerjakan yang emang lagi di depan mata kamu nih gitu, entah lagi nulis atau lagi laptop, apapun deh, pokoknya pekerjaan yang lagi kamu kerjain. Jadi kamu kalaupun mau ngambil HP tuh effort banget gitu jadinya. Tapi kalau emang kamu itu udah cukup, pertahanan tubuh kamu tuh sangat-sangat kuat dengan yang namanya godaan HP, tapi masih kadang keganggu dengan yang namanya notifikasi, aku paling kasih saranin di airplane mode HP juga. HP kamu tuh taruh aja di samping laptop kamu, atau enggak ini di lemari nih, misalnya ini meja kerja lemari, taruh aja di dalam lemari itu. Selama kamu emang kuat nggak ke distrik ya nggak apa juga, nggak harus 4 meter juga sebenarnya. Cuman waktu pertama-tama aku menerapkan yang namanya fokus banget, aku kayak gitu, jadi harus beda ruangan. Tapi lama-lama sekarang aku masih bisa gitu loh, udah mulai bisa.
dengan HP ku di samping aja nggak ke distract gitu dengan main ngambil HP lagi gitu. Tapi nggak apa-apa juga kalau misalnya kalian nggak bisa nih mau mengerjakan 5 to-do list kalian itu dalam langsung saat itu juga. Sebenarnya menurut aku kayak nggak make sense ya. Pasti orang tuh butuh megang HP itu 3 jam minimal udah 3 jam tuh udah harus lihat HP lagi gitu kan. Atau kalaupun sejam pun juga nggak apa-apa, kan orang beda-beda kebutuhannya. Saran dari aku tuh gini, kamu lihat tesnya kamu, tulisnya kamu yang paling penting itu brainstorming konten misalnya kayak gitu. Kamu butuh berapa lama durasi waktu membrainstorming konten itu butuh berapa lama gitu. Misalnya 1 jam. Ya udah kamu pasang timer, pasang alarm. Kamu pasang alarm 1 jam aja. Nanti kalau udah 1 jam, tes kamu udah selesai, udah kelar brainstorming konten, kamu bisa pakai HP lagi. Jadi untuk tes-tes selanjutnya juga sama, menerapkannya one by one gitu, step by step. Tapi kalau misalnya gue kerja kantoran gimana? Kan nggak mungkin gue airplane mode HP, yang ada rekan kerja gue marah kalau gue susah dihubungin, susah di-chatting, bos gue juga gimana. Itu juga nggak mungkin banget kalau kerja kantoran kalian airplane mode, kecuali kalau HP kalian mati karena baterainya habis. Cuman kalau misalnya kalian sengaja tiba-tiba airplane mode karena aku butuh fokus, gue nggak bisa diganggu, yang ada lu dipukul sama rekan-rekan kerja lu. Tapi ini aku cuma coba untuk ngasih tips ya untuk kalian. Kalau misalnya kalian gampang ke distract sama HP, dan yang bikin kalian ke distract itu adalah misalnya sosmed, game, hal yang sepele tapi yang masih bisa kita handle sebenarnya, tapi kalian udah addict banget misalnya. Pertama, kalian harus tahu dulu aplikasi apa aja yang bikin kalian itu gampang ke distract, gampang bikin pikiran kalian tuh jadi mikirnya ke sana, terus entah TikTok kah, Instagram kah, Twitter kah, atau apapun itu. Coba mulai sekarang pakai namanya Upload. Itu sebenarnya udah dari dulu sih Upload tuh. Kalau mau buka aplikasi itu tuh lebih effort, walaupun sebenarnya tinggal dibuka passwordnya aja ya, cuman bikin kita ada satu tahapan lagi untuk ngebuka aplikasi itu, bikin kita kayak gue harus ngebuka appnya dulu. Terus kedua, kalau itu masih belum mempan, coba dibikin lebih rumit gitu. Entah aplikasi itu bukan dihapus sebenarnya, aplikasi itu taruh di bagian yang paling tab yang paling jauh di HP kalian, mungkin yang bikin kalian tuh jadi kayak aduh ribet banget buka sosmed aja, ribet amat. Itu mungkin ya tips dari aku, nggak tahu membantu apa enggak. Dan yang paling mungkin membantu tuh menurut aku adalah notifikasi application sebenarnya. Bisa kalian setting, kalau misalnya di settings fontsnya kalian tuh jadi mau matiin notifikasi Instagram, itu bisa di setting jadi kalian tuh bakal tahu notifikasi itu kalau emang kalian lagi buka aplikasinya aja. Misalnya nih ada yang nge-like video kita, foto kita misalnya, Lisa Amadea like your video atau enggak like your photo. Kadang kita manusia ke-trigger juga kayak foto yang mana emang, video yang mana yang dia like gitu kan. Jadi kita buka aplikasi, nggak sadar kita jadi nge-scroll lagi. Biar kita nggak ke-trigger kayak gitu, di settings tuh kita bikin jadi bagian notification Instagram, TikTok atau apapun yang bikin kalian keganggu, kita nonaktifin. Bakal dapat notifikasi, cuman kita bisa tahu notifikasi itu kalau kita lagi buka app-nya aja, nggak bakal muncul di home page HP kalian. Gitu sih. Jadi tuh lumayan meminimalisir kita untuk kecanduan melihat layar HP, sosmed khususnya. Oke guys, kayaknya itu aja untuk videoku kali ini. Mudah-mudahan tips-tipsnya aku itu bisa membantu kalian untuk bisa lebih fokus, untuk kembali bisa lebih fokus lagi. Karena at the end of the day gitu, karena pada akhirnya yang emang bisa mencari cara yang paling ampuh untuk bikin kita sendiri lebih fokus tuh ya ujungnya ya kamu sendiri gitu, kita sendiri juga yang harus mencari strategi apa lagi ya yang gue harus coba biar gue bisa lebih fokus gitu. Ujungnya kan kita sendiri yang nerapin gitu. Jadi aku cuma bisa memberikan tips aja, kan ujungnya kalian sendiri yang menerapkan. Kalau emang ada yang nggak cocok, sorry, tapi mudah-mudahan bisa membantu even dikit. So, itu aja video kali ini. Oh ya, by the way, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa untuk di like kalau kalian suka video ini dan di share ke teman-teman kalian. Jangan lupa komen juga. So, aku seret banget mau minum. Yaudah, bye, see you in my next video.